Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang suatu kondisi gangguan kejiwaan yang dinamai OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder di PPDGJ3, di pedoman uh, diagnosis gangguan jiwa di Indonesia maupun di WHO dimasukkan dalam kategori gangguan kecemasan. Jadi ada gangguan kecemasan dengan berbagai macam tipenya, salah satunya adalah OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Namun di Amerika sendiri sejak 2013 di DSM-5 OCD dimasukkan ke dalam kelompok gangguan tersendiri bersama dengan Body Dysmorphic Disorder atau gangguan uh, citra tubuh, ya, orang yang selalu berpikir tubuhnya kurang baik atau adanya kekurangan. OCD sendiri saat ini menjadi salah satu gangguan kejiwaan yang juga banyak ditemukan di dalam praktek sehari-harinya, baik secara independen, artinya dengan kondisi yang berkaitan dengan masalah kondisi gangguan OCD-nya sendiri, ataupun menjadi komorbid ataupun berbarengan dengan gangguan yang lain, misalnya gangguan cemas menyeluruh. Menariknya, kalau dari pengalaman praktek saya, di tahun-tahun saya praktek pada tahun 2008 sampai 2000, kita sekitar 2013 lah ya, itu kasus OCD memang kebanyakan adalah kasus OCD yang klasik. Ada pasien yang mengalami ketakutan adanya bakteri di dalam kulitnya atau di atas kulitnya itu. Jadi dia banyak melakukan cuci tangan. Jadi sering cuci tangan. Bahkan si pasien sendiri seringkali sampai tangannya tuh kasar sekali kalau ketemu kita. Ya, biasanya salaman juga nggak terlalu mau, dan dia tidur di pemeriksaan biasanya juga tidak mau, biasanya karena takut sekali terkontaminasi oleh kuman. Nah, kayak begini seringkali menjadi problem karena dia menjadi sulit untuk kemana-mana. Bahkan ada orang yang setiap habis mandi harus mencuci lagi, ya, kamar mandinya, atau bahkan sebelum mandi juga demikian. Bahkan harus menunggu dulu selama beberapa lama di dalam kamar mandi itu, dia bersih-bersih dulu sampai lama gitu, sehingga tidak heran banyak keluhan lama banget mandinya, ya, lama banget mandinya. Dan ini memang menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi yang berkaitan dengan OCD sendiri agak sulit untuk dilakukan terapi karena si pasiennya sendiri tidak menyadari, dianggapnya ini aduh kan emang udah bersih, harus bersih dan segala macam. Walaupun pada akhirnya mereka merasakan penderitaan akibat dari OCD-nya tersebut. Nah, di dalam beberapa kali bertemu dengan pasien zaman waktu masih awal saya praktek, itu biasanya tuh keluhan-keluhan OCD-nya rada klasik. Jadi biasanya tuh bersih-bersih, kemudian menghitung-hitung, ya, bahkan ada yang orang tuh sampai nggak bisa uh, belanja atau tidak mau di food court, nggak mau belanja makanan karena dia sibuk ngitungin tuh di pampang di depan itu kembaliannya berapa gitu. Ada yang sampai seperti itu. Kemudian juga menghitung atau counting itu seringkali juga pada kondisi yang lain. Misalnya dia lewat rumah dan di rumah itu ada angka itu kemudian dia pikirkan ada sesuatu yang mengatasi itu, bingung dia seperti itu, dan kemudian dia keingetan terus dengan angka di rumah tersebut, lewat rumah satu lagi dia ingat lagi angka itu, jadi keingetan angka-angka yang ada di dalam kehidupannya itu, ya, yang lewat atau dia lihat gitu. Kemudian selain itu adalah checking atau mengecek barang, ya. Ini biasanya keluhan yang klasik, yaitu juga membuka pintu berulang-ulang, mengecek kompor, gas atau apapun, semuanya dicek berulang-ulang. Bahkan suka bertanya berulang-ulang juga kepada orang lain untuk meyakinkan, ya. Padahal sebenarnya dia udah yakin tapi dia pengen yakin lagi. Kondisi ini agak sulit kadang-kadang karena si pasien biasanya mengeluh perasaannya nggak nyaman dan sangat sulit untuk mengendalikan dirinya kalau lagi dalam keadaan seperti itu. Saya melihat bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan OCD ini seringkali membuat pasiennya sendiri menderita dan sulit untuk ditanggulangi. Nah, belakangan ini kebanyakan kasus OCD juga banyak dikaitkan dengan pikiran obsesifnya saja. Kalau dulu pikiran obsesifnya takut terkontaminasi, takut nanti ada
kesalahan dan dia melakukannya berulang-ulang. Sekarang hanya pikiran obsesif saja kadang-kadang ya. Pikiran obsesif takut nabrak, takut melakukan kesalahan ya. Nanti kalau misalnya ketemu di jalan itu orang kesenggol enggak, bahkan sampai ada pasien yang misalnya bisa berputar-putar di bundaran ya karena merasa tadinya tuh ada yang ditabrak nggak sama dia gitu, karena dia meyakinkan dulu tidak ada orang yang ditabrak gitu di situ. Nah, ini menjadi permasalahan juga dan belakangan makin sering, walaupun perilaku kompulsifnya ya tetap itu ya tadi, mengulang, mengecek, kemudian juga menghitung-hitung, itu sering kali terjadi. Tapi ada juga yang sepertinya hanya uh, pikirannya saja yang datang, walaupun biasanya agak jarang. Misalnya juga termasuk dalam hal sembahyang ya, misalnya mengambil wudhu ya, dia takutnya nanti ada misalnya mengalami masalah gitu, wudhunya nggak sah. Kemudian juga ada yang khawatir kalau habis ambil wudhu tadi dia kentut atau tidak gitu ya, karena kalau dia kentut dia takut gitu nantinya ada hal-hal yang bisa ngeganggu kayak gitu untuk dianya. Nah, ini yang paling sering dikaitkan dengan masalah-masalah terkait OCD. Nah, penanganan OCD memang masih menggunakan terapi dengan golongan SSRI, biasanya dengan menggunakan sertralin ya. Dosisnya biasanya lebih besar daripada dosis yang diberikan pada orang-orang yang depresi, bisa sampai 2-3 kali lipat bahkan 4 kali lipatnya. Makanya dosis maksimal jadinya 200 mg sertralin bisa diberikan. Seringkali ditambahkan juga dengan antipsikotik ya, dan juga anti cemas kalau dirasakan perlu, karena banyak juga pasiennya tuh cemas sampai nggak bisa tidur dan akhirnya membuat dia mengalami problem. Pada dasarnya gangguan OCD harus diobati dengan obat dan juga dengan terapi perilaku. OCD termasuk salah satu gangguan kejiwaan yang agak sulit disembuhkan dan harus bersabar benar-benar sambil latihan, karena seringkali kegagalannya tinggi ya. Jadi pengobatan tuh seringkali mengalami kegagalan. Jadi buat teman-teman ataupun keluarga yang punya keluarga mengalami OCD, memang harus benar-benar sabar nih untuk membuat si pasien itu mau berobat, dan keluarga juga sabar menemani pengobatan ini, karena ini sangat sering kali menjadi problem yang sangat sulit untuk diperbaiki. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bercerita tentang salah satu gangguan kejiwaan yang disebut OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan si jiwa dan raga agar tetap sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.